Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali rasanya pagi ini saya dari LKPP nih ikut sertakan untuk mengisi kegiatan sosialisasi tata cara pelaksanaan e-purchasing 2 hari ke depan ya Bapak Ibu. Pagi ini kita membahas teknis bagaimana itu dari regulasi sampai teori dan nanti akan diteruskan lagi dengan rekan saya. Nanti ada Ibu Regina juga memaparkan simulasi nih aplikasinya, tampak aplikasinya seperti apa. Seperti itu. Salam kenal semuanya, saya dengan Hilma Oktaviani dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Izin langsung share screen ya Bapak Ibu sekalian. Dan salam juga tentunya tadi kepada Bapak Sekda Kota Sabang, Bapak Andri Norman. Salam kenal Bapak, juga salam kenal yang bagi semua yang hadir di sini. Infonya dari Ibu Des Afrida turut hadir PA selaku PPK, juga para bendahara di Pemda Kota Sabang dan sekitarnya gitu ya. Oke, langsung saja izin saya langsung memaparkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini seperti yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, apalagi yang lingkup pengadaan berperan sebagai PPK, PP ataupun bendahara, sudah diarahkan untuk pengadaannya melalui purchasing di versi 6. Nah, versi 6 itu sedikit nanti saya akan memaparkan perbedaan ataupun transisi dari versi 5 yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini sudah lebih familiar ya. Nah, nanti apa bedanya di versi 6 itu apa saja, mulai dari regulasi, ketentuan, dan perkembangan secara transformasi digitalnya di versi 6, itu nanti akan kita sharing bersama. Itu. Nah, pertama, izin saya menyampaikan dulu dari dasar hukum ataupun adanya arahan Presiden untuk pengadaan barang jasa ini. Di sini kita sudah mulai familiar nih menyebutnya dengan INAPROK begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, INAPROK ini nantinya ada katalog elektronik. Nah, kalau Bapak Ibu juga ada paket ataupun proyek yang sifatnya tendering, nanti ada e-tendering. Nah, namun kali ini yang sedang digiatkan yaitu katalog elektronik versi 6. Dalam INAPROK ini dibangun Bapak Ibu LKP tidak sendirian tapi dibantu oleh Govtech Procurement ataupun Telkom PT Telkom. Di sini PT Telkom melakukan pengembangan sistem transformasi digital yang ada di LKPP melalui penugasan dari Presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023. Nah, di sini Telkom melakukan pengembangan sistem nih, makanya terkadang semua satker ataupun lintas KL juga Pemda kalau ada kendala LKPP juga tidak bisa menanggulangi sendiri, tapi turut serta juga yang secara teknis oleh PT Telkom. Gitu. Nah, INAPROK atau katalog elektronik ini dibangun tujuannya yang pertama pastinya menggerakkan ekonomi lokal. Yang kedua dan yang terpenting yaitu tercatat secara digital. Karena jejak digital ini tidak bisa dihindari ataupun dibohongi gitu ya. Saat ini semua aliran APBN APBD untuk belanja pengadaan pemerintah diarahkan melalui sistem itu tujuannya ya untuk tercatat secara digital. Penyerapannya dari masing-masing lintas satker atau OPD itu tercatat penggunaannya sampai dengan outputnya atau pembelanjaannya. Nah, selain itu tujuan dari katalog elektronik yang saat ini juga untuk membangun akses pasar secara luas. Selanjutnya, pengiriman dan pembayaran terintegrasi. Nah, ini hal yang baru, Bapak Ibu sekalian, karena pengiriman dan pembayaran di versi list sebelumnya itu belum dapat di-tracking, baik dari sisi pengiriman, juga dari sisi pembayaran. Nah, saat ini kita sudah melakukan pengembangan ke arah pengiriman yang bisa di-tracking, juga pembayaran untuk Pemda kita masih saat ini memang belum terimplementasi langsung dengan SIPDRI, tapi kita sedang melakukan pengembangan baik dari sisi Pusdatin Kemendagri bersama tim teknisnya LKPP dan Telkom, kita masih sedang
terus diskusi untuk melakukan interkoneksi atau integrasi sistem untuk bisa sampai ke SPDRI. Jadi tidak ada lagi 2 kali pencatatan manual, baik dari sistem Minaprok juga di sistem SPDRI. Tentunya dengan transformasi digital yang tergambarkan tadi, harapannya yaitu untuk mudah digunakan dan cepat dalam eksekusinya. Yang terakhir pastinya secara gambaran umum tujuannya yaitu untuk keamanan dan transparansi dalam pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah. Tuh. Nah, ini gambaran perbedaannya Bapak Ibu sekalian dari sebelumnya ke versi 6. Di mana sebelumnya itu kita sudah familiar dengan menggunakan bahasa etalase seperti itu. Nah, kini di versi 6 kita sudah ganti kata nih, ganti bahasa yaitu dengan kategori. Jadi versi 6 lebih ke kategori penyebutannya, di mana kategori utama itu yang besar yaitu ada di lingkup yang awal. Nanti kalau di layar katalognya ya, katalog Inaprok.id kalau Bapak Ibu buka itu adalah kategori-kategori namanya. Ada kategori utama yang satu di penggalan yang pertama, lalu di penggal lagi di penggalan kategori utama ada subkategori sampai yang terkecil itu ada berbagai koleksi. Seperti itu. Nah, di sebelumnya itu juga di versi 5, kalau Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan, dulu ada penamaannya dengan katalog dan etalase yang pengelolaannya oleh masing-masing, baik nasional, sektoral, atau lokal. Namun, sepanjang perjalanannya versi 5 dan terbukanya kemudahan di versi 5 saat itu ternyata menyebabkan atribut dan spesifikasi produk menjadi tidak standar. Di sana jadi banyak tuh etalase-etalase yang tayang, tapi tidak ada transaksi di dalamnya, jadi banyak yang perlu dibenahi dari atribut yang tidak standar, sulit diidentifikasi lagi juga produk sejenisnya, sampai dengan kita sulit memonitor dan menilai kewajaran harga yang ada di versi 5 sebelumnya. Maka kita transisi ke versi 6 ini, merubah etalase menjadi penyebutannya itu kategori, dan pengelolaan pun saat ini Bapak Ibu dari kategori tersebut dilakukan terpusat oleh LKPP dan GTP. GTP itu GovTrack Procurement atau Telkom. Kenapa terpusat? Karena kita lagi pembenahan, kita lagi ingin membuatnya terformat, terseragam, dan tujuannya itu jadi nanti lebih mudah dalam melakukan kontrol, standarisasi atribut produk, lalu lebih mudah juga identifikasi produk sejenisnya, sampai dengan memonitor dan menilai kewajaran harganya itu bisa terpantau dengan baik kalau terpusat seperti itu. Oke. Ini merupakan gambaran laman di versi 5 yang warna merah, dan kini kita merambah ke versi 6 yaitu lamannya warna biru. Saya berharap di Sabang ini mayoritas PA yaitu PP yang berperan sebagai PPK, juga PP dan bendahara sudah dapat memiliki akun. Bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang berperan sebagai PPK dan bendahara yang memang masih terkendala ataupun belum punya akun, bisa dilakukan percepatan, dan simulasi tutorial untuk pembuatan akun juga sudah ada ya di pusat video pusat bantuan di kami. Tahap-tahapannya itu bisa diikuti supaya dalam triwulan akhir ini kita bisa penyerapan secara langsung pembelanjaan di katalog versi 6. Nah, jadi gambaran transisi dari sisi cara gambaran umum, nah ini transisi dari sisi regulasi Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya itu di versi 5 kita regulasi mengacu ke Kepkas 122 tahun 2022 tentang barang jasa dan e-purchasing. Nah, kita penyesuaian ke versi 6 karena probisnya juga ada perubahan ya, ada pengembangan di sisi transformasi digitalnya, maka regulasi pun kita kembangkan di tertuang di Kepkas 177 tahun 2024. Di mana barang jasa
akan dimigrasi pada aplikasi katalog elektronik dan tetap tayang selama fitur penayangan produk aktif. Transaksi purchasing juga tetap dapat dilakukan fitur pada etalase produk yang akan dilakukan transaksinya aktif. Itu. Oke, selanjutnya tadi kita menyampaikan dasar hukum dari sisi transformasi digital versi 5 versi 6. Nah, di sini saya juga mengulas nih dasar hukum metode pembayaran. Karena pembayaran saat ini sudah bertransformasi menjadi ataupun berintegrasi ya dengan dua aplikasi. Kalau misalnya di kementerian lembaga itu versi 6 kita berintegrasi dengan sistemnya Kemenku ya untuk pusat yang mengelola APBN dengan Sakti, dengan Span Sakti. Kalau di Pemda ini versi 6 penjajakan dengan Kemendagri, Bapak Ibu yang mungkin yang di Pemda saat ini juga sudah menggunakan SIPD atau yang sudah mengimplementasikan SIPD RI. Nanti ke depannya kita akan menjadi melebur menjadi satu untuk men-tracking dalam hal pembayaran. Nah, di sini saya perlu sampaikan juga bahwa dasar hukumnya metode pembayaran nanti di katalog versi 6 itu bisa dengan UP dan LS. Nah, kalau dalam hal UP, Bapak Ibu sekalian, kita mengacu kepada PMK nomor 58, di mana pungut, setor, dan lapor itu dilakukan oleh platform. Platform di sini yaitu MIP, Mitra Instansi Pengelola ya, pemerintah, yaitu Telkom. Jadi bendahara pengeluaran, ya, bendahara pengeluaran di OPD itu tidak perlu lagi melakukan pungut, setor, ataupun lapor. Nah, lalu invoice yang terbit di Inaprok pun pada versi 6 nanti invoice-nya sudah dipersamakan dengan faktur pajak jika dengan metode UP. Lalu dengan metode LS yaitu kita mengacu kepada PMK nomor 59 di mana pungut setor dan lapornya itu masih dilakukan oleh masing-masing satker ataupun instansi pemerintah. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan dengan metode LS juga, maka penyedia perlu melakukan upload faktur pajak dan bukti potong atas PPh. Nah, ini perbedaannya dengan UP ya. Kalau LS berarti Bapak Ibu perlu diingat penyedianya masih perlu melakukan karena beda hal dengan UP. Nah, di sini juga saya menyampaikan adanya para pengguna nih dalam katalog versi 6. Di sini saya sedikit mengulas karena ada satu peranan baru dan sudah wajib juga punya akun di versi 6 yaitu terkait bendahara. Kita dari sisi non penyedia ya, dari sisi pemerintah, di mana ada PP, kewenangan dengan batas kewenangannya sampai dengan 200 juta, PPK ya, PPK di sini PPKOM mungkin di bendahara di Pemda penyebutannya itu lebih ke PPKOM yaitu 200 juta ke atas dan ini satu lagi itu perannya bendahara yang sudah wajib juga punya akun bendahara pengeluaran atau BUD, bendahara umum daerah. Tuh. Nah, ini masing-masing perannya masih dengan kesesuaian kewenangan di pengadaan ataupun di purchasing pada umumnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ini merupakan gambaran alur proses pembelian di elektronik versi 6. Secara kalau kita lihat dengan gambar Bapak Ibu semua melakukan pembelajaran yang punya akun dengan ataupun yang sedang dibutuhkan oleh OPD Bapak Ibu sekalian, lalu isi detail pesanan, kontrak ya, pesanan atau kontrak. Nah, di lingkaran merah yang ini merupakan disampaikan yaitu bisa di tracking posisi pengiriman. Lalu BAST ini bukan lagi manual tapi BAST digital, tanda tangan PPK dan penyedianya.
lalu BEST sudah selesai, dasar BEST tersebut untuk melakukan dipilihnya metode pembayaran, baik dengan metode UP ataupun LS tadi. Setelah pembayaran diproses oleh bendahara, maka yang terakhir adalah review dan rating. Nah, seperti kayak belanja online ya, Bapak Ibu sekalian, di mana kita perlu isi review dan rating. Kalau dulu di versi 5 hanya ada rating, nah versi 6 nanti kita pengembangan untuk bisa memberikan review juga. Oke, ada 2 tahap tanda tangan elektronik yang dilakukan dalam alur proses pembelian di versi 6 ini, yaitu pada saat buat surat pesanan ataupun kontrak, itu tanda tangan elektronik kedua belah pihak, PPK dengan penyedianya, dan pada saat BST. Jadi ada 2 tahapan tanda tangan elektronik dalam alur proses purchasing di versi 6. Oke, selanjutnya ini sekilas saya berikan gambaran seperti apa alur pencarian produk. Nanti setelah pemaparan saya akan ada pemaparan lebih detail, lebih lanjut di gambaran aplikasi ya Bapak Ibu oleh nanti dengan Ibu Regina. Ini bagaimana kita mencari daftar kategori, sebar itu untuk kalau kita mau langsung search nih, ketikkan langsung barang apa yang ingin sedang dicari gitu. Nah, laman awal di katalog elektronik versi 6 ini pun yang terpampang di halaman awal itu produk-produk yang bersertifikat TKDN, dan bawahnya itu ada produk usaha kecil koperasi. Oke, ini homepage yang menyajikan kemudahan eksplorasi dan menemukan produk dengan beragam kategori dan koleksinya. Kita buat sebelum dan sesudahnya. Sesudahnya kita tergambar ya, mulai rapi, tertata, mulai dari foto yang terpampang, mulai dari detail produknya, itu sudah mulai tertata dan terformat. Itu lalu juga di sini ada lebih memudahkan untuk mencari produk yang sesuai dengan pencarian yang memprioritaskan PDN dan UMK. Nah, ini tampilan sebelum dan sesudah pada sesi negosiasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya itu terpampang kayak 2 tabel di atas sebelum dan sesudahnya ya. Kalau yang setelah di versi 6 itu tampilan yang di bawah itu riwayat negonya terpampang atas nego di produk, juga ada juga nego pada saat pengiriman, nego biaya pengiriman, sorry. Nah, untuk kita bisa nego pengiriman ongkir ya, nego biaya pengiriman itu jika penyedia tersebut menyediakan jasa kurir pengiriman. Jadi ada 2 tahapan yang bisa dinegosiasi jika penyedia menyediakan jasa kurir. Ini juga gambaran tadi yang bisa ter-tracking dari pengiriman dan pembayaran. Nah, selanjutnya saya coba mengulas bagaimana Bapak Ibu tahapan-tahapan yang dilakukan jika kita mau e-purchasing di versi 6. Tentunya yang perlu diketahui yaitu terkait kewenangan Bapak Ibu dalam hal ketentuan umum bagi PPK dan PP. Bagi PPK dan PP di sini kewenangan e-purchasing katalognya masih sama, paling sedikit itu 200 juta ya, atau 200 juta ke atas bagi PPK, dan sampai dengan 200 juta itu bagi PP. Oke. Lalu jenis metode e-purchasing di versi 6 saat ini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa yang ready saat ini yaitu dengan negosiasi dan mini kompetisi. Nah, 2 hal ini yang akan kita kupas bersama, kita sharing dan diskusi bersama. Hari ini terkait negosiasi harga, dan besok agendanya tentang mini kompetisi ya. Oke, ke depannya juga akan kita coba kembangkan bagaimana itu kompetitif katalog dapat tersajikan di versi 6. Oke, selanjutnya
tahapan e-purchasing di katalog Bapak Ibu ada 2 tahapan, yaitu di tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Di persiapan yang perlu betul-betul dikaji dan disiapkan oleh si PPKOM ya, secara offline, ini kita belum ke ranah aplikasi. Itu offline yang pertama itu ada pemilihan produk, referensi harga, dan dokumentasi persiapan. Pemilihan produk nanti kita ulas bersama, referensi harga itu apa-apa saja ataupun dapat diperoleh dari mana saja, nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya akan didokumentasikan ke PPK untuk dilanjutkan ke proses secara online. Nah, di pelaksanaan proses secara online itu nanti ada klarifikasi teknis, lalu Bapak Ibu juga pilih opsi pengiriman, negosiasi harga, sampai dengan tadi di akhir penilaian kinerja penyedia. Oke. Pemilihan produk di sini Bapak Ibu ada spesifikasi teknis yang nomor 1. Itu speknya seperti apa ya, perlu dipastikan sesuai kebutuhannya. Lalu prioritas PDN pasti. Prioritas PDN di sini, lalu selanjutnya ya ada prioritas usaha kecil koperasi. Itu yang setelah Bapak Ibu filter atas prioritas PDN dan usaha kecil koperasi, baru yang terakhir yaitu merupakan harga terbaik. Jadi 1, 2, 3, 4 ini memang tahapan yang dalam pemilihan produk yang harus dilalui. Jadi tidak melulu dari spek teknis kita langsung ke harga terbaik, tidak seperti itu, tapi kita perlu mempertimbangkan atau filter dulu bahwa barang tersebut memang sudah disortir prioritas PDN dan usaha kecil koperasinya. Oke, selanjutnya itu terkait kesesuaian spesifikasi teknis. Nah, ini bisa kita cross-check dari 3 aspek, yaitu spesifikasi mutu atau kualitasnya. Yang kedua, ada spesifikasi jumlah, di mana kesesuaian volume yang dibutuhkan dengan volume yang disanggupi oleh penyedia itu sudah disepakati di awal. Jangan sampai sudah deal atas sekian volume, namun penyedia tidak menyanggupi ataupun stoknya itu tiba-tiba tidak mencukupi seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada spesifikasi pelayanan yang memang sifatnya ada keterkaitan dengan tingkat layanan, latihan, pernah jual ataupun masa pemeliharaan. Gitu. Oke. Setelah tadi kita klasifikasi teknis ya, spesifikasinya, kita yang kedua itu yaitu prioritas penggunaan PDN. Nah, di sini masih arahannya di mana TKDN plus BMP itu sama dengan 40%, maka belilah produk dengan nilai TKDN di atas 25%. Jika Bapak Ibu tidak memenuhi nih TKDN plus BMP 40% atas barang yang ingin dibeli, maka beli produk dengan TKDN di bawah 25%. Itu prioritas pertama yang harus dilakukan. Namun ternyata setelah difilter, setelah dicari mau produk dengan TKDN di bawah 5% juga tidak diketemukan, baru boleh beli produk PDN tanpa TKDN. Oke, nah sudah difilter ternyata 2 hal tersebut juga tidak ada penyedia yang menyediakan, lalu yang terakhir diperbolehkan untuk beli produk impor. Nah, setelah tadi kita prioritas PDN, kita lalu ke prioritas penyedia usaha kecil atau koperasi. Nilai paket purchasing sampai dengan 15 miliar, maka PPK dan PP memilih terlebih dahulu penyedia usaha kecil atau koperasi. Nah, kalau misalnya memang tidak ada dipenuhi oleh usaha kecil atau koperasi, maka memilih penyedia usaha non kecil. Nah, yang terakhir tadi ya merupakan harga terbaik. Harga terbaik ini yaitu setelah tahapan pemilihan produk 1, 2, dan 3, tadi ya, 1 klasifikasi teknis, 2-nya itu PDN, dan 3-nya itu usaha kecil koperasi.
Dan harga terbaik merupakan total harga yang paling rendah yang dapat diberikan oleh penyedia yang sudah termasuk biaya kirim dan biaya layanan tambahan apabila ada. Jadi itu sudah include keseluruhan dengan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya di tahapan persiapan yang kedua yaitu tadi ada pengumpulan referensi harga. Pengumpulan referensi harga ini bisa diperoleh dari pertama harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik apabila ada. Yang kedua, informasi biaya ataupun harga satuan yang dipublikasi secara resmi oleh KL Pemda apabila ada. Yang ketiga, bisa dengan dokumen lainnya yang memang dirasa bisa menjadi dasar yang bisa dipertanggungjawabkan apabila ada. Tahapan persiapan yang tadi kita sudah lakukan, didokumentasikan, ya, didokumentasikan oleh PPK dan PP. Untuk ditindaklanjuti dengan melalui negosiasi harga. Oke, selanjutnya kita sudah dengan tahapan pelaksanaan purchasing secara online. Nah, tadi klarifikasi teknis itu terdiri dari spesifikasi teknis, fungsinya, kinerjanya, sampai dengan ketentuan terkait terhadap kebutuhan barang tersebut. Ini maksudnya yaitu untuk memastikan bahwa barang ataupun paket yang kita mau adakan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan klarifikasi teknis, yaitu ada pemilihan opsi pengiriman. Kayak kita belanja online, kita sudah tentukan atas barang tersebut ya. Lalu kita pilih nih opsi kirimnya mau kemana. Pilih alamat pengiriman. Lalu setelah kita udah tentukan alamat kirimnya mau kemana, kita tentukan waktu permintaan tibanya mau kapan. Karena ini menentukan nanti ke depannya untuk pilih jasa pengiriman. Nah, jasa kirim ini kita ada dua opsi dengan kurir penyedia ataupun jasa pengiriman pihak ketiga. Oke, nilai tambahnya kalau kita pakai kurir penyedia itu biaya kirimnya bisa dilakukan negosiasi oleh PPK atau PP pada saat melakukan negosiasi harga. Di situ bisa sekaligus menego ongkir juga kalau misalnya memang penyedia itu menyediakan jasa kirim, jasa kurir. Nah, dalam hal penyedia tersebut memang tidak ada atau tidak menyediakan jasa kurir, jasa kirim, maka bisa dipilih opsi pengiriman jasa pengiriman dengan pihak ketiga yang memang sudah terintegrasi dengan aplikasi katalog elektronik. Di situ, namun biaya kirim tidak bisa dinegosiasikan seperti kurir penyedia. Jadi di sini sudah by otomatis, by sistem biaya kirim itu sudah tergenerate dengan ketentuan yang berlaku. Itu. Oke. Tahapan selanjutnya itu negosiasi harga. Negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan referensi harga. Ya, referensi harga tadi yang di awal sudah dilakukan pada saat persiapan. Referensi harga itu jika diperlukan bisa dengan memanfaatkan transaksi-transaksi terakhir. Misal dengan meminta kepada penyedia untuk memberikan bukti transaksi terakhir atas produk yang dinegosiasikan. Lalu bisa juga meminta struktur pembentuk harga dari produk yang dinegokan. Ataupun bisa juga Bapak Ibu lakukan dengan melakukan pengecekan riwayat harga transaksi terakhir atas penyedia tersebut di aplikasi katalog elektronik. Itu karena kita terpampang secara publish bahwa ada historical ataupun riwayat transaksi terakhir yang ada di aplikasi. Nah, di sini penyedia katalog perlu diedukasi ataupun diingatkan nih Bapak Ibu PPKOM di sini karena penyedia katalog elektronik wajib memberikan respon paling lambat 3 hari kerja apabila paket dibatalkan, apabila tidak misalnya sudah melebihi 3 hari kerja tidak direspon oleh penyedia atas tahapan negosiasi harga ini nanti otomatis paket dibatalkan secara di sistem secara otomatis itu.
Lalu negosiasi harga juga tidak diperbolehkan melebihi harga satuan tayang itu. Nah, apabila diperlukan PPK bisa meminta jaminan pelaksanaan ke penyedia ataupun bisa memberikan uang muka kalau misalnya dalam proses purchasing ini diperlukan uang muka yang harus diberikan jaminan itu. Yang pasti batas waktunya perlu diingat 3 hari kerja tidak direspon maka batal otomatis itu. Selanjutnya setelah negosiasi harga disepakati di harga akhirnya dicatatkanlah pada aplikasi kartu elektronik dalam bentuk rancangan surat pesanan. Surat pesanan dicek balik dua belah pihak, finalisasi rancangan surat pesanan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak baik dari sisi PPKOM juga dari sisi penyedia itu. Oleh karena itu PPKOM di sini sudah wajib memiliki akun BSR aktif ya karena dalam tahapan e-purchasing di versi 6 ini perlu diingat ada 2 kali tanda tangan elektronik baik di surat pesanan dan nanti yaitu di BAST setelah barang dikirimkan dan diterima oleh PPKOM. Ini ada beberapa poin bila diperlukannya perubahan ataupun addendum surat pesanan. Itu bisa dilakukan apabila Bapak Ibu di sini ada menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam surat pesanan. Lalu apabila ada kebutuhan untuk mengubah jadwal waktu tiba, lalu ada juga penambahan ataupun pengurangan harga pengiriman kurir penyedia, dan pergantian ketentuan tambahan surat pesanan tanpa ada perubahan harga pada surat pesanan. Jika ada ketentuan yang ingin ditambahkan bisa tapi tidak merubah harga pada surat pesanan. Selain itu juga addendum surat pesanan ini bisa dilakukan apabila di tengah jalan adanya regulasi baru terkait persentase perpajakan baik PPN ataupun PPNBM. Lalu bisa juga penambahan atau pengurangan layanan tambahan. Nah, yang seringkali kejadian yaitu adanya pergantian penanggung jawab penandatangan surat pesanan nih. Misalnya adanya pergantian penugasan PPKOM gitu ya, maka diperlukan pembaruan di surat pesanan itu bisa dilakukan atau bisa diajukan addendum perubahan surat pesanan. Selanjutnya pembatalan surat pesanan Bapak Ibu bisa terjadi apabila pertama penghentian surat pesanan ataupun pemutusan surat pesanan. Nah, penghentian surat pesanan itu misal sifatnya sementara hingga keadaan kahar ataupun bisa sifatnya permanen apabila memang akibat keadaan kahar tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi ataupun diselesaikan pekerjaannya. Pemutusan surat pesanan ya pemutusan surat pesanan dari pihak PPK juga dari pemutusan surat pesanan dari sisi penyedia. Itu. Nah, lalu kita ke pengiriman dan serah terima pekerjaan. Pengiriman tadi ya apabila produk yang sudah dilakukan sudah siap untuk didistribusikan ke PPK, maka akan dilakukan proses pengiriman dengan 2 opsi, dari penyedia dan jasa kirim pihak ketiga. Lalu setelah di tahapan pengiriman kita akan ada serah terima pekerjaan dilakukan oleh PPK. PPK terlebih dahulu nih melakukan pemeriksaan ataupun konfirmasi pekerjaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang tercantum dalam surat pesanan. Nah, jadi dipastikan pada saat proses serah terima pekerjaan bagi PPKOM melakukan pemeriksaan konfirmasi bahwa barang yang diterima ataupun paket pekerjaannya sudah sesuai. Lalu barulah ditandatangan elektronik BSC. Gitu. Lalu penilaian kinerja penyedia setelah tadi sudah sampai dikirim dan serah terima, PPK memberikan rating dan ulasan saat pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan oleh penyedia. Itu. Baik, selanjutnya di tahapan pembayaran katalog versi 6 nih.
kita sebutnya sudah e-payment karena memang sudah elektronik pembayaran ya Bapak Ibu, dari elektronik payment di mana pembayaran integrasi dengan kalau di Pemda berarti kita akan mengintegrasikannya nanti dengan SPDFI gitu. Dipastikan dulu sebelum kita ataupun PPK memilih metode pembayaran, kelengkapan dokumen dalam tahapan-tahapan yang tadi kita lakukan secara online itu sudah lengkap. Pertama, misal surat pesanan, BST, invoice, faktur pajak, dan dokumen PNBP ini dipastikan sudah lengkap. Barulah si PPK memilih metode pembayaran, mau langsung ataupun dengan UP. PGU biasanya disebutnya kalau Pemda ya. Nah, perlu diingat lagi Bapak Ibu kalau misalnya PPK memilih pembayaran dengan LUI UPGU, berarti invoice-nya yang terbit di aplikasi itu di Enaprok sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi invoice tersebut bisa dua fungsi nih, sebagai invoice juga faktur pajak. Jadi itu kalau dengan UP, beda hal dengan LS tadi yang dijelaskan di awal ya. Lanjutnya, saya skip karena ini probis di KL, karena kita kali ini bersama Pemda, jadi saya sampaikan proses bisnis, alur, integrasi pembayaran bagi Pemda. Nah, kalau yang merah ini transaksi PBJ yang tadi saya sampaikan secara online di aplikasi versi 6, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari login, cari pilih produk, isi detail pesanan, negosiasi, buat surat pesanan, kirim, lalu BAST sudah ditandatangani oleh pihak BST. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di tahapan BSF, BAST barulah dia terbit invoice. Nah, kalau sudah terbit invoice ini, si PPKOM biasanya memilih metodenya LS atau UP, memilih metode bayar. Saat ini probis di Pemda yaitu masih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kedepannya nanti probisnya di tengah-tengah ada lingkaran kotak yaitu proses administrasi SIPD. Proses administrasi SIPD ini masih dilakukan sebagaimana umumnya bendahara melakukan administrasi keuangan di SIPD, yaitu pengajuan SPP, verifikasi dokumen, anggaran sampai dana itu masih dilakukan seperti manual di SIPD pada umumnya. Namun bedanya di sini kita jadi masih pencatatan dua nih, baik dengan di katalog versi 6 juga di SIPD-nya. Kedepannya tidak perlu lagi dilakukan dua tahap ya, manual di SIPD dan di versi 6, tapi kita akan melebur ataupun mengintegrasikan dua sistem ini akan terbaca menjadi satu eksekusi. Di sini metode misal dengan metode UP dulu ya. Metode UP PPK pilih metode bayar ataupun kode bayar. Metode bayar ini bisa dengan dua, kode bayar dan KKP ya. Kalau KKI saat ini masih dikembangkan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan juga bisa mengimplementasikan KKI dengan metode UP. Lalu selanjutnya PPK mereview dulu kelengkapan dokumen yang tadi. Misalnya sudah sesuai, PPK assign yaitu ataupun menunjuk bendahara ataupun pemegang kartu kredit. Lalu bendahara pengeluaran menerbitkan kode bayar dan selesaikan pembayaran disampaikan ke BPD dan payment gateway. Di sini kita masih pakai payment gateway Bapak Ibu. Jadi ada dua koordinasi antara BPD dan payment gateway untuk selanjutnya men-splitting pembayaran ke settlement ini yaitu ke Telkom. Telkom ini untuk membantu penyaluran ke penyedia PNBP, jasa kurir, ya sampai dengan ke terkait setoran ke negara yaitu perpajakannya. Nah, kalau misalnya dengan metode LS tadi perlu diingat bahwa penyedia perlu menyediakan faktur pajak dan PPK sediakan bukti potong dan input PPH agar invoice pun dapat terupdate. Itu. Lalu dilanjutkan PPK mereview kelengkapan dokumen, sudah siap semua, sudah sesuai, PPK assign atau pilih BUD ya karena dengan metode LS. Lalu BUD
isu kode bayar ya, eh, menerbitkan kode bayar dan melakukan pembayaran yang diteruskan ke BPD dan Payment Gateway. Sama halnya selanjutnya BPD dan Payment Gateway ini diteruskan dengan di penyelesaiannya dengan Telkom akan disalurkan lebih lanjut ke para pihak terkait seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa metode UP kita masih mengacu ke PMK 58, jadi invoice-nya dipersamakan dengan faktur pajak karena kita juga membangun versi 6 ini kita berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Dirjen Perpajakan juga, maka invoice kita sudah sah dipersamakan dengan faktur pajak untuk metode UP. Gitu. Jadi nilai kontrak dibayarkan adalah gross termasuk pajak. Kalau misal dengan UP. Kalau metode LS, penyedia menerbitkan dan upload faktur pajak, PPK upload bukti potong, dan input nilai PPH, nilai kontrak yang dibayarkan adalah net di luar PPH. Kalau LS. Oke, kalau UP, PPK menunjuk bendahara satker, LS, PPK menunjuk personil BUD. Itu yang membedakan ya. Kalau UP PPKOM-nya menunjuk bendahara satker, kalau LS PPK menunjuk personil BUD. Oke, pembuatan dokumen pembayaran mulai dari SPP, SPM, SP2D tetap dilakukan sebagaimana Pemda masing-masing dan tetap menjadi dasar penyelesaian pembayaran. Itu oke, sampai di sini materi penyampaian dari saya terkait materi mulai dari tadi regulasi ya, transisi versi 5 ke versi 6, sampai dengan tahapan demi tahapan secara dan aturan dasar hukum baik dari sisi aplikasinya juga dari sisi metode bayarnya itu. Oke, mungkin saya sampaikan saya kembalikan ke moderator atau MC dengan Ibu Desa Frida untuk bisa dilanjutkan nih. Pasti Bapak Ibu sekalian juga sudah ingin tahu juga tampak aplikasinya seperti apa, mungkin seperti itu Bu. Jadi saya kembalikan ke Ibu Desa Frida. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Hilma, terima kasih atas paparan materi tadi yang sudah disampaikan dengan lengkap ya. Untuk tata cara pelaksanaan e-purchasing-nya, bahkan sedikit menyinggung tadi tentang katalog elektronik yang versi 5. Baik, selanjutnya akan kita masuki sesi kedua, yaitu terkait teknis aplikasi yang akan disampaikan oleh Ibu Regina. Kepada Ibu Regina, waktu dan layar kami persilahkan lebih kurang 60 menit. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saya Regina dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Izin memulai terkait bimbingan teknis e-purchasing dengan metode negosiasi ya Bapak Ibu ya. Di sini saya menggunakan pre-production gitu ya untuk latihan fintech negosiasi. Nah, di sini saya akan memulai sebagai pejabat pengadaan terlebih dahulu untuk proses pemilihan produknya. Nah, ketika kita login, kita akan masuk ke manajemen akses. Nah, di sini saya pilih katalog elektronik ya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan, ketika membuka katalog elektronik ya, kalau websitenya itu adalah katalog Inaproc gitu ya. Kalau saat ini saya menggunakan pre-production. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nih di bagian berandanya, ketika mau memilih kategori itu bisa dilihat di bagian sini ada menu kategori. Nah, di sini sudah terbagi menjadi barang, digital, jasa. Nah, Bapak Ibu bisa memilih melihat kategori-kategori apa saja yang sudah tersedia pada katalog elektronik dan bisa memulai untuk
memilih gitu ya. Nah, di sini ada digital, ada jasa juga ya. Nah, kemudian ketika di halaman berandanya eh, akan diperlihatkan berupa namanya koleksi gitu ya, koleksi. Nah, koleksi-koleksi ini yang tersedia secara umum itu ada koleksi TKDN, UMKK, dan eh, akan ada tambahan-tambahan gitu ya, koleksi konsolidasi tergantung dari permohonan dari daerah itu untuk menayangkan gitu ya, apabila ada konsolidasi ataupun kebutuhan koleksi lainnya. Nah, setelah itu di sini saya sebagai pejabat pengadaan eh, mencari produk gitu ya. Nah, kita bisa mencari by product, namun karena di sini saya kebetulan penyedianya terbatas ya di akun latihan, saya eh, memilih mencari berdasarkan nama penyedianya. Nah, di sini kita juga bisa ya mencari berdasarkan penyedia, kita bisa melihat informasi perusahaannya, daftar KBLI-nya, dan catatan kebijakannya. Nah, di sini saya coba membeli laptop ini. Nah, sebelum eh, produk tersebut dibeli, pejabat pengadaan atau PPK bisa melihat ya detail ya. Nah, harga yang ditayang di sini didetailkan gitu ya, harga produknya berapa, DPP-nya dan PPN-nya berapa, dan perhitungan PPN-nya 11/12 kali harga produk kali 12%. Kemudian pengirimannya, dan kita bisa melihat juga spek atribut gitu ya dari produk tersebut. Nah, kemudian saya di sini memilih dalam 1 minggu ini apakah ada misalkan 10 item. Nah, saya klik tambah keranjang. Nah, nanti dia akan masuk di bagian keranjang ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini saya checklist, kemudian saya klik beli. Nah, pada proses cek, pada saat kita melakukan pemilihan, pejabat pengadaan atau PPK wajib untuk mengupload dokumen persiapan e-purchasing ya, di mana dokumen tersebut seperti yang sebelumnya dijelaskan bisa berupa spesifikasi teknis atau KAK, selain itu juga preferensi harga ataupun eh, kalau di atas 100 juta menurut Privas itu perlu ada HPS gitu ya. Nah, ini perlu diupload oleh si PP-nya atau PPK di mana dokumen persiapan itu yang telah disahkan oleh PPK gitu. Namun memang pada saat ini dari LKPP belum mengeluarkan MDP resminya ya. Jadi memang untuk dokumen persiapan itu masih dibebaskan ke Satker untuk template dokumennya. Nah, ini saya memakai dokumen Dani untuk mengupload. Kemudian, pada saat kita memilih jenis pengiriman, kita bisa memilih ke satu lokasi atau multi shipment gitu ya, lokasinya beberapa. Nah, di sini saya mencontohkan misalkan ke satu lokasi. Kemudian, nah apabila kita memilih langsung ke banyak lokasi gitu ya, ini saya contohkan dulu. Nanti kita bisa memilih alamat pengiriman. Nah, di sini kita bisa, karena saya memilih beberapa lokasi, maka kita bisa mengatur jumlahnya nih yang mau diterima, misalkan 4, simpan.
Nah, kemudian kita bisa menambah lokasi lagi untuk sisa eh, barang yang belum dikirimkan. Nah, di sini saya mencontohkan misalkan hanya dua lokasi gitu ya, jadi ada dua pengiriman. Nah, di sini muncul ya, ada dua pengiriman, total 8 produk. Nah, ini lokasi ini bebas ya, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Nah, ini saya klik selanjutnya, nanti ini saya klik simpan. Nah, kemudian eh mohon maaf ini agak internetnya sepertinya agak nge-lag ya. Nah, ketika kita memilih langsung banyak ke lokasi, maka kita bisa memilih pengiriman bertahap ya, pembayaran bertahap atau termin. Namun apabila kita memilih hanya satu lokasi, maka pembayaran yang muncul hanya sekaligus saja gitu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau menggunakan pembayaran termin atau bertahap, namun alamat pengirimannya sebenarnya hanya di satu titik gitu ya, di satu lokasi, maka Bapak Ibu bisa eh, menambahkan alamat gitu ya. Mungkin alamatnya sama, tapi di bagian pinpointnya agak digeser sedikit gitu ya, agar bisa terbaca seperti dua lokasi, namun sebenarnya masih dalam satu kantor yang sama gitu ya. Karena memang termin pembayaran ini membaca eh, bisa bertahap apabila ada multi shipment gitu. Belum bisa membaca satu lokasi untuk multi payment. Nah, kemudian kita pilih RUP. Ini saya contoh saja ya Bapak Ibu RUP-nya, jadi mungkin mohon maaf ini sepertinya karena jadi eh, lebih dari 200 juta karena pengirimannya dua. Saya ulang lagi sebentar. Nah, pada saat ini untuk kurir pengiriman itu masih terbatas pada kurir penyedia. Jadi penyedia itu sendiri. Nah, ini saya ulang jadi ke satu lokasi saja. Tadi saya mencontohkan karena jadi melebihi ketentuan ya. Nah, kemudian, nah, jadi kalau kita misalkan pilih ke satu lokasi, maka dia tidak ada muncul. Bentar, saya pilih RUP-nya dulu. Dia tidak akan muncul pembayaran bertahap gitu ya, atau pembayaran termin. Karena tadi yang sebelumnya saya mencontoh kalau ke multi shipment, nah ini kalau hanya ke satu lokasi, kemudian pilihan PPK-nya sebentar. Ya, kemudian kita ajukan negosiasi. Nah,
Di sini pejabat pengadaan wajib untuk melakukan negosiasi ya, di mana harga negosiasi itu adalah harga produk atau harga sebelum pajak. Nah, di sini ya, saya mencontohkan negosiasinya 19 juta, di mana harga produknya itu 20 juta. Maka totalnya dengan PPN menjadi 21 juta. Nah, kemudian kita masih bisa juga menegosiasikan untuk harga ongkos kirimnya ya. Ini untuk tampilan gitu ya, paket yang tadi dinegosiasikan. Nah, nanti ketika pejabat pengadaan mencari paketnya itu bisa di bagian negosiasi ya, menu negosiasi ini gitu. Kemudian saya harus login sebagai eh, penyedia dikarenakan negosiasi ini telah diajukan oleh si pejabat pengadaan, maka saya akan login sebagai penyedia. Izin Bapak Ibu, apakah eh, layarnya sudah berubah menjadi sisi penyedia? Masih belum, Mbak. Masih tampilan PP. Oh, belum. Oke, oke. Ya, baik. Nah, ini tampilan dari penyedia ya Bapak Ibu ya. Dari penyedia ada tampilan dashboardnya juga gitu ya. Ada terkait penjualan, ringkasan nego, ringkasan pesanan, dan lain-lain. Tapi ini sepertinya masih loading, maka tampilannya seperti ini. Nah, dari sisi penyedia, dia melihat dari menu transaksi, kemudian memilih negosiasi. Kemudian, nah dari sisi penyedia itu bisa melihat nih dari ringkasan pesanannya gitu ya. Harga awalnya segini, harga tayangnya, kemudian harga akhirnya menjadi 21 juta, di mana ini sudah include PPN gitu ya, dan ongkos kirimnya. Nah, di sini juga informasi pembayarannya, total pembayaran satu termin, berarti sekaligus gitu ya, dan pengiriman satu. Nah, kemudian di sini penyedia itu bisa melakukan langsung setuju negosiasi, ajukan harga baru, atau tolak negosiasi, dia masih bisa menolak. Nah, apabila dia melakukan penolakan negosiasi, maka paket tersebut batal gitu ya, berhenti di situ gitu ya. Namun apabila penyedia itu masih mau melanjutkan proses negosiasi, maka bisa mengajukan harga baru. Nah, kemudian setujui negosiasi. Ya, nah di sini statusnya terlihat setelah disetujui penyedia gitu ya. Nah, dan ada batas yang harus direspon oleh si pejabat pengadaan itu paling lama 29 September, atau berarti 5 hari dari proses negosiasi ini telah disetujui. Kemudian saya kembali sebagai pejabat pengadaan. Nah, di sini statusnya kalau kita lihat tadi di menu negosiasi ya, kita lihat negosiasi sudah selesai dan batal otomatis pada tanggal 29 September atau di 5 hari berikutnya gitu ya. Nah, setelah disetujui, maka tampilan yang akan muncul adalah ringkasan pesanan seperti tadi, ada harga awal, harga akhir, dan total kuantitinya, kemudian detail pengirimannya, kemudian detail dari kurir gitu ya, yang kita pilih tadi. Nah, kemudian
kita lanjut untuk melakukan ajukan pesanan ke PPK untuk persetujuan PPK. Nah, kemudian nanti dia akan pindah ke menu persetujuan PPK ya untuk paket tersebut. Nah, di sini saya login sebagai PPK. Bentar, ya, ini butuh loading. Nah, masuk lagi ke manajemen akses. Di sini saya memilih menu katalog elektronik. Nah, dari PPK, PPK akan melihat di bagian paling atas, di sini ada menu daftar transaksi gitu ya. Nah, daftar transaksi ini PPK bisa melihat di bagian persetujuan PPK. Nah, ini paket yang tadi ya, yang telah diajukan oleh si pejabat pengadaan. Di sini ketika PPK melakukan lihat detail, maka ada ringkasan dari produk tersebut dengan harga yang telah dinegosiasikan gitu ya. Nah, dengan total 105 juta beserta ongkos kirim yang sudah dinegosiasikan. Selain itu, PPK juga bisa melihat riwayat nego di bagian menu, lihat riwayat nego di sini. Eh, PPK bisa melihat tanggal negosiasi dan jam negosiasinya, kemudian harga produknya itu berapa sih dari eh, yang awalnya itu harga tayangnya itu adalah sebesar 20 juta. Nah, harga yang dinegosiasikan itu adalah sebesar 19 juta. Kemudian PPK juga masih bisa melakukan pembatalan pesanan gitu ya. Nah, pada proses ini ceritanya si PPK itu melakukan persetujuan dan melakukan pesanan. Nah, di sini diminta untuk melampirkan dokumen ya, apabila dokumen tersebut diperlukan gitu ya. Dokumen-dokumen ini bisa berupa dokumen SSUK, SSKK, atau apabila pesanan tersebut di atas 200 juta melalui PPK langsung gitu ya, akan diminta untuk mengupload jaminan pelaksanaan gitu ya. Jadi fitur jaminan pelaksanaan ini juga sudah disediakan untuk dilakukan penguploadan gitu ya. Nah, namun karena prosesnya ini melalui pejabat pengadaan dan di bawah 200 juta, maka eh, tombol tersebut tidak muncul gitu ya untuk uploadnya. Dan dokumen lampiran ini juga tidak wajib. Apabila di atas 200 juta, maka dia diwajibkan untuk melampirkan SSUK atau SSKK gitu ya, atau dokumen lainnya yang perlu dilampirkan dan akan menjadi satu kesatuan dengan surat pesanan tersebut. Nah, di sini PPK-nya lanjut membuat surat pesanan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian surat pesanan ini, di sini ada detailnya ya, pemesannya dari PPK tadi Banten gitu ya, penyedianya, dan informasi dari pembayaran pengiriman, di mana pembayarannya dilakukan satu termin atau sekaligus, dan pengirimannya itu satu tahap. Nah, di sini ada detail dari produk yang dipesan ya.
besar nominalnya dan apa namanya jumlah volumenya. Nah, di sini juga ada link dari produk tersebut, kemudian totalnya apabila include ongkos kirim dan PPN sekian gitu ya, 105 juta. Nah, di sini ada lebih detailnya lagi gitu ya, di mana total transaksinya sebesar 55 juta dan total PPN itu adalah 10 juta. Kemudian dengan estimasi pembayaran sebesar sekian gitu ya. Nah, di sini PPK bisa tadi menambahkan lampiran gitu ya, atau menambah ketentuan untuk mendapatkan nanti ketentuan itu dia akan muncul di bagian seperti bar gitu ya, kolom bar gitu untuk mengisi berupa free text gitu ya, bukan bukan dokumen. Kalau dokumen itu nanti dilampirkannya di bagian ubah lampiran ini. Kalau ketentuan dia hanya berupa menambah kata-kata gitu ya pada surat pesanan. Kemudian tanda tangan. Pesanan sudah berhasil ditandatangani, kita cek ya sudah berhasil. Kemudian kembali kita lihat statusnya. Nah, ketika statusnya itu sudah berubah apabila sudah tanda tangani, menunggu konfirmasi penyedia gitu ya. Nah, di sini juga masih sama ya, batas waktunya berarti 5 hari dari proses tanda tangani si PPK. Kemudian di sini PPK juga masih bisa melakukan pembatalan pesanannya karena belum ditandatangani oleh si penyedia. Nah, ini juga unggah dokumen masih bisa gitu ya. Nah, ini tadi ya untuk eh, eh, jaminan pelaksanaan gitu ya. Nah, kemudian saya login lagi sebagai si penyedia ya, karena statusnya di sini sudah menunggu konfirmasi penyedia. Nah, ini saya sebagai penyedia melihat ke menu pesanan. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat penyedia juga masih bisa melakukan penolakan pesanan nih karena SP-nya belum ditandatangani gitu atau melakukan penerimaan. Kemudian di sini contohnya penyedia eh, menerima dan diinfokan untuk batas waktu pengiriman. Penyedia perlu melakukan tanda tangan digital gitu ya dengan menggunakan kode OTP yang masuk dari Privy. Coba kita refresh dulu. Ini belum berubah ya, masih menunggu konfirmasi penyedia. Nah, ini sudah berubah gitu ya. Ketika prosesnya sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka statusnya akan berubah menjadi persiapan pengiriman dan di sini sudah tidak ada warning untuk batal otomatis gitu ya, ketika proses itu sudah dalam proses pengiriman. Nah, di sini pada saat SP sudah ditandatangani kedua belah pihak, maka dia akan muncul tombol ajukan adendum gitu ya. Jadi adendum bisa diajukan baik dari PPK ataupun dari si penyedia. Nah, namun kalau kita lihat tadi tombol untuk tolak pesanan itu sudah tidak bisa ya, atau pembatalan paket sudah tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi apabila ada urgent gitu ya ketika harus membatalkan paket, maka harus melalui tiket pusat bantuan. Nah, kalau kita mau melakukan pengajuan adendum, kita bisa lihat di sini ya. Untuk proses pengajuan adendum yang tersedia langsung melalui sistem,
itu adalah perubahan jumlah produk, ongkos kirim, ketentuan tambahan, nilai pajak, dan tanggal permintaan tiba gitu ya. Itu yang saat ini tersedia di sistem gitu ya. Namun apabila pada prosesnya ada adendum di luar dari pilihan ini, maka bisa melakukan tiket ke pusat bantuan dengan melampirkan dokumen adendumnya. Karena contohnya ada beberapa case itu perubahan PPK gitu misalkan ya. Nah, di sini nggak ada nih pilihannya, maka PPK itu perlu untuk mengajukan perubahan gitu ya, perubahan pergantian PPK dengan melampirkan dokumen adendum antara si PPK baru dengan si penyedia gitu ya, dilampirkan ke eh, tiket pusat bantuan gitu. Nah, kemudian eh, perbarui status pengiriman. Nah, di sini penyedia itu perlu untuk melakukan perbarui pengiriman sebanyak 3 status ya. Yang pertama itu adalah status sedang dikemas. Nah, di sini eh, statusnya persiapan pengiriman belum berubah. Kemudian selanjutnya dia mengubah lagi menjadi eh, pengiriman ya. Nah, ketika sudah penyedia melakukan pengiriman, maka statusnya berubah akan menjadi dalam pengiriman. Nah, kemudian perbarui lagi, di sini akan nanti berubah menjadi pesanan tiba gitu ya. Nah, di sini tombol di penyedia sudah tidak muncul, berarti status tersebut, paket tersebut itu sudah masuk ke dalam akun PPK gitu ya. Nah, kita lanjut sebagai PPK. Nah, di sini di PPK statusnya sudah berubah menjadi pesanan tiba gitu ya. Nah, di sini PPK bisa mengkonfirmasi pengiriman atau coba kalau kita lihat gitu ya, apabila pesanan tiba, PPK masih bisa mengajukan adendum. Namun pilihannya berubah ya menjadi hanya jumlah produk, ketentuan tambahan, nilai pajak dan tanggal permintaan gitu ya. Jadi ketika pesanan tiba ada beberapa poin yang sudah tidak bisa diubah gitu ya. Nah, jadi apabila tadi ya sebelum si PPK itu melakukan konfirmasi pengiriman gitu ya atau penerimaan pesanan, maka eh, harus dicek kembali nih apakah ada adendum atau perubahan-perubahan seperti contohnya perubahan PPK gitu ya. Karena apabila BAST sudah terbit gitu ya, sudah ditandatangani kedua belah pihak dan ada terjadi perubahan pergantian PPK, itu biasanya nanti dari eh, Pusban gitu ya, pusat bantuan itu menolak karena di statusnya itu sudah dalam pemeriksaan konfirmasi pengiriman gitu ya atau BAST. Maka harus dilakukan pembayaran di luar sistem kalau seperti itu karena tidak bisa diakomodir gitu ya apabila sudah BAST tiba-tiba ada perubahan PPK. Nah, ketika sudah BST yang hanya dapat diubah itu hanya nilai pajak saja gitu ya. Ini coba kita lakukan konfirmasi pengiriman. Selanjutnya.
Coba saya lookout dulu sebentar karena saya coba ulang dulu Bapak Ibu. Kita ke daftar transaksi, kemudian ke pesanan. Ini paketnya. Nah, tadi saya lupa menginfokan, jadi kalau pesan tiba gitu, namun si PPK belum melakukan konfirmasi pengiriman, maka kalau kita lihat ke bagian bawah gitu ya, di bagian RUP itu juga masih bisa dilakukan perubahan gitu ya, karena tombol ubahnya masih aktif gitu ya. Jadi PPK masih bisa melakukan perubahan RUP apabila tiba-tiba ada perubahan atau pagunya ternyata tidak cukup gitu ya. Saya coba lakukan konfirmasi pengiriman. Sepertinya ini error. Coba saya menggunakan paket lainnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mencoba pakai paket lain itu ya. Nah, ini muncul nih ya. Coba kita coba. Izin coba saya menggunakan akun PPK lain. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya coba ganti jaringan juga, siapa tahu bisa. Maaf menunggu sepertinya.
Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, karena ini sembari menunggu sepertinya ini saya sudah mencoba ganti internet, tapi seperti dari websitenya agak lamban. Kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh sembari eh, saya mencoba login. Apa ditunggu aja sebentar, Mbak Regina. Oh ya, oke. Bentar ya. Nah, atau nggak? Mana? Raise hand. Yang ke tangan ya. Oh, tunggu dulu. Masih dulu, masih. Masih dulu. Ya, izin Bapak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Bapak, siapa silakan nih yang tadi resen? yang sudah meraih hand. Baik, terima kasih Ibu Regina atas Ya, kesempatan diberikan oleh saya. Ini saya ya. dari Administrasi Pembangunan. Ini mau tanya, ini dalam sistem pembelian ini kan tadi ada yang cash, ada yang bertahap. Betul. Apakah ada tuh eh, tombol di situ untuk COD setelah menerima pemeriksaan barang baru Hmm, bisa kami bayar. Itu satu. Kedua, di situ hmm, kan sistem pembayarannya pembelian ini sudah include dengan pajak. ya, Nah, apakah ada dikecualikan untuk khususan Sabang itu pajak bagaimana? Karena setahu saya pajak untuk di Sabang itu 0% kalau setahu saya. Mana tahu ada ini pandangan lain.
Itu saja dulu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Izin tadi Bapak Sudah berarti mute ya? terkait, sebentar ya Pak ya. Iya, silakan. Ngapain? Udah, Ngapain tuh, Ben? Balas kan? Eh, Tadi Bapak berarti pertanyaannya pembayaran itu setelah pengiriman ya Pak ya? Setelah paket itu diterima gitu ya? Bukan, Bu. Setelah barang itu diperiksa oleh si pemeriksa barang sesuai dengan spek yang dibeli atau Iya, dipesan. ya. Jadi untuk proses mungkin saya sembari lanjutkan di sistem ya Pak. Kebetulan ini ada saya pakai akun PPK lain karena tadi sepertinya error gitu ya. Eh, nah di sini tadi kita yang ke skip itu adalah pesanan sudah diperiksa. Nah karena tadi sepertinya error, jadi saya coba pakai paket yang lain. Nah tadi bagian pemeriksaan itu sebenarnya hanya kita menceklis gitu ya barang-barang tersebut apakah sudah sesuai. Nah kalau misalkan memang diperlukan lampiran berita acara pemeriksaan, itu PPK bisa melampirkan. Nah, kemudian namun apabila ada paket yang tidak sesuai, maka bisa diajukan ke pusat bantuan untuk diakomodir untuk pengembalian paket gitu ya, Pak ya. Nah, berarti kan tadi prosesnya Bapak tanyakan itu adalah pemeriksaan gitu ya, jadi COD ya. Pada saat ini di sistem kita itu prosesnya itu dibayarkan memang setelah pesanan itu tiba dan telah diperiksa oleh si PPK. Namun metode pembayarannya itu bisa UP mau ataupun LS. Nah, ini mungkin masuk ke pertanyaan Bapak tadi. Ini saya lanjutkan prosesnya sebentar, Pak, karena ini paketnya sudah ketemu nih yang bisa digunakan. Nah, ini sama nih tadi kebetulan paketnya laptop juga. Nah, jadi tadi ya, ketika kita sudah menceklis mengisi apabila diperlukan gitu melampirkan berita acara pemeriksaan, maka ketika kita mengklik selanjutnya, maka paket pesanan itu akan menjadi pesanan sudah diperiksa gitu. Kemudian kita bisa melakukan BAST gitu ya, agar bisa melanjutkan proses pembayaran. Tapi buat ini dulu nanti coba kata Oh, orang ya. sebagai bahan coba aja gitu daripada taruh dulu. Nanti aku dulu bukan orang. Coba aja mana tahu nggak bisa pun nggak apa-apa. Silakan tuh. Mohon maaf, sepertinya memang masih error. Coba sebentar saya ubah statusnya dulu. Oh iya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kayaknya proses penerimaannya itu nggak bisa. Jadi mungkin saya jelaskan lisan saja. Jadi nanti ini kita mohon maaf kita skip ke proses pembayaran karena tadi Bapak Ibu lihat tidak bisa lanjut gitu ya. Nah, jadi ketika barang tersebut sudah diperiksa maka akan dilanjutkan proses BAST. Nah, ketika masuk BAST Bapak Ibu perlu tanda tangan kedua belah pihak. Jadi penyedia itu memerlukan tanda tangan digital dua ya di bagian surat pesanan dan di bagian BST. Nah, itu ada biaya untuk tanda tangan digital bagi si penyedia. Nah, kemudian setelah itu, setelah BAST ditandatangani kedua belah pihak, maka si PPK itu akan melanjutkan proses pembayaran. Coba saya cari mana yang bisa ini ya, mana yang bisa milih pembayaran. Nah, ini, coba ya. Ini PPK sudah melakukan BAST, maka PPK perlu untuk melakukan pemilihan metode pembayaran. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila sudah BAST, tombol addendum itu sudah tidak muncul lagi. Nah, kita klik metode pembayaran. Kemudian
Nah, karena dia di atas 200 juta, maka pilihan yang muncul itu hanya LS ya. Nah, di sini ada pilihannya nih, integrasi SIPD, namun ini sebenarnya belum muncul di bagian production, jadi ini masih di pre-prod-nya karena lagi sedang pengembangan terkait integrasi antara katalog dengan SIPDRI ya. Nah, di sini saya mencontohkan dengan memilih kode bayar. Nah, di sini ada totalnya ya. Ini berbeda paketnya dari yang sebelumnya ya. Kemudian klik simpan. Nah, di sini ketika si PPK sudah melakukan eh, kalau sudah lakukan pemilihan pembayaran LS, maka si PPK itu akan diminta untuk melakukan unggah bukti potong gitu ya. Jadi PPK bisa memilih jenis PPh-nya dan nominalnya. Ini saya contoh saja ya Bapak Ibu, untuk nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan gitu ya. Nah, di sini PPK juga bisa melampirkan perhitungan pajaknya. Kemudian saya klik simpan. Coba kita refresh. Nah, kadang tuh ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kok ini tetap muncul terus gitu ya unggah bukti potong pajak, karena jadi apabila si penyedia itu belum melampirkan faktur pajak, maka dia tidak ada tombol lanjutkan pembayaran. Nah, tombol itu akan muncul ketika si penyedia sudah selesai melakukan faktur pajak. Namun dalam prosesnya memang PPK masih bisa melakukan penginputan nominal PPh, di mana nanti nominal yang terekam gitu ya di invoice itu adalah nominal PPh terakhir. Nah, kemudian saya login sebagai penyedia. Sebentar saya copy dulu ID pesanannya. Apa? Ada di bottom pembeli barang. P3N kita kena. P3N. Tapi di sini ada P3N. Enggak ada. P3N masih. Ada Bapak Ibu ya, tadi pesanannya. Ini paketnya. Sebentar, saya berarti login sebagai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dokumen yang muncul di bagian PPK itu adalah surat pesanan, BAST, dan tagihan PNBP apabila ada ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sebentar mau copy ID pesanannya dulu. Ya. Nah, status di si penyedia itu adalah menunggu pembayaran. Kita lihat detail. Nah, penyedia perlu mengupload faktur pajak gitu ya. Namun di sini penyedia
eh, di akun ini contohnya dia sebagai non PKP gitu ya. Nah, ini dia sudah upload. Kita refresh. Kemudian saya kembali sebagai PPK. Kembali sebagai PPK, kita lihat apakah sudah muncul. Lanjutkan pembayaran. Ya, nah ini kan statusnya masih terus dalam proses pembayaran ya. Nah, jadi ketika si penyedianya sudah melakukan upload faktur pajak dan si PPK sudah mengunggah bukti potong pajak, maka bisa melanjutkan pembayaran. Namun, apabila dalam prosesnya PPK ingin mengubah metode pembayaran, ini masih bisa dilakukan ya. Namun karena ini kita di atas 200 juta, maka dia akan tetap LS gitu ya. Jadi PPK masih bisa melakukan atur ulang metode bayar. Kemudian lanjut pembayaran. Nah, kemudian kita bisa lihat gitu ya, kelengkapan dokumennya itu ada surat pesanan, BAST, tagihan PNBP, dan faktur pajak atau eh, surat pernyataan non PKP yang dilampirkan oleh si penyedia. Nah, saya lanjutkan pembayaran. Nah, kemudian lanjut sebentar. Nah, di sini kita memilih bendaharanya ya, bendahara Satker untuk melanjutkan proses pembayaran. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya mencari akun karena kebetulan tadi akunnya disiapkan. Tidak bisa, saya coba.
Untuk peserta kita mohon sabar menunggu ya, karena ini memang bagian yang penting ya untuk bendahara nanti menindaklanjuti proses pengajuan pembayaran oleh PPK. Ya, izin Bapak Ibu, ini saya sudah dapat ya, tadi saya sudah mengajukan ke bendahara ya BPD Satker. Mohon maaf untuk menunggu karena tadi kita di tengah jalan tiba-tiba berubah akun. Nah, ini saya izin keluar, saya login lagi sebagai bendahara. Ya, Bapak Ibu, apakah layarnya sudah benar ya? Bendahara DKI? Ya benar, Mbak. Oke, jadi nah ini paket yang tadi ya 800 juta. Nah, di sini sebenarnya pada prosesnya kalau di bagian bendahara itu hanya menampilkan kode bayar gitu ya. Di mana kita coba klik. Nah, ini tadi dokumennya ya, surat pesanan, BST, PNBP, faktur pajak, dan invoice. Coba kalau kita lihat invoice-nya. Nah, kalau di invoice-nya itu sudah jelas ya, ada nama penyedia, ada nama satkernya, terus ada detail dari harga produk, PPN, nah, kemudian ongkosnya juga dengan totalnya berapa, nah, kemudian ada perhitungan PPh-nya. Nah, di sini di invoice ini juga sudah didetailkan gitu ya untuk biaya-biayanya ya, pajak-pajaknya. Nah, untuk total transaksi berarti ya yang akan dilakukan, yang akan muncul tagihan pada kode bayar itu adalah sebesar 760 juta gitu ya. Dimana kan tadi sebelumnya total transaksi 833 juta dikarenakan PPN dan PPh itu nanti dipungut lapor oleh si Satker itu sendiri, Bendahara Satker. Maka yang dikirimkan ke rekening penampungan melalui kode bayar itu adalah sebesar 750 juta di luar PPN PPh seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, akan muncul kode bayar nih di sini kan. Nah, di sini waktu dari kode bayar ini 6 hari nanti bisa di-reload lagi gitu ya apabila eh, kode bayar tersebut sudah habis gitu waktunya. Nah, di sini kode bayar itu nanti dimasukkan oleh Bendahara Satker gitu ya untuk melakukan proses di SIPD gitu ya. Jadi di sini ada infonya, masukkan kode bayar yang muncul sebagai rekening penyedia di dalam SIPD, kemudian membuat SPP, SPE, dan SP2D di dalam SIPD, dan setelah itu BUD baru melakukan pembayaran. Nah, jadi prosesnya di katalog sampai di sini Bapak Ibu, karena memang SIPD itu masih dilakukan di luar ya, terpisah dari katalog Inaprok. Namun pada prosesnya saat ini SIPD RI masih dalam proses pengembangan untuk diinterkoneksi dengan katalog gitu ya.
Kemudian tadi lanjut ke pertanyaan yang Bapak sebelumnya, jadi memang proses ketika diperiksa gitu ya, setelah proses diperiksa baru dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu dilakukan di dalam sistem ya Bapak ya. Jadi prosesnya itu bisa dipilih melalui metode LS atau UP ya, untuk terkait pertanyaan Bapak yang sebelumnya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait ini ya, free trade zone ya, ya Ibu ya. Karena Sabang itu masuk dalam kawasan free trade zone. Sebentar. Saya izin share screen. Ya, saya izin share screen kembali terkait free trade zone. Ya, jadi di katalog elektronik ini sudah memasukkan terkait ini ya, free trade zone. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di bagian panduan pengguna, kemudian mengetik free trade zone. Nah, di sini ada treatment-treatmentnya nih. Kondisi apa ketika barang tersebut dikenakan pajak ya. Contohnya kondisi pengenaan pajak pada produk barang dengan jenis pengiriman langsung ke satu lokasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat detailnya di bagian ini ya. Nah, di sini pesanan PPK atau PP tetap akan dikenakan PPN atau PPN apabila terdapat kondisi yang pertama, alamat toko penyedia barang berada di kawasan free trade zone dan alamat tujuannya berada di luar kawasan FTZ. Kemudian alamat toko penyedia berada di luar kawasan FTZ dan alamat tujuan pengirimannya ada di dalam FTZ. Nah, kemudian jika alamat toko penyedia barang berada di luar kawasan dan alamat tujuan berada di luar kawasan, seperti itu. Jadi apabila salah satu yang ada di luar kawasan FTZ maka akan tetap dikenakan PPN, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di panduan pengguna ya, nanti bisa diketik nih informasi mengenai treatment pajak PPN dan PMNB untuk produk FTZ.